Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua begitu tinggi. Setiap hari kita dengarkan bagaimana kejadian yang kekerasan terus terjadi di wilayah sana, terutama di Intan Jaya. Dan ini membuat kemudian berbagai lembaga masyarakat sipil, ada 8 lembaga, melakukan riset tentang politik ekonomi penempatan militer di Papua. Dan di mana kemudian hasil riset ini mengemukakan ada beberapa dugaan-dugaan konflik kepentingan para pejabat dan juga para purnawirawan militer yang bermain-main di wilayah tambang. Itu dugaan-dugaan, temuan-temuan yang kami temukan. Yang Fathia dan Haris lakukan adalah mengemukakan dan meneruskan hasil riset ini dalam program YouTube-nya. Jadi yang Fathia dan Haris lakukan adalah bagian dari partisipasi publik untuk mengkritik pejabat pemerintah yang diduga terlibat dan memiliki konflik kepentingan di Papua. Kriminalisasi terhadap Haris dan Fathia merupakan kriminalisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil evaluasi, atau kemudian menyampaikan catatan kepada pemerintah. Oleh karena itu, kepolisian harus menghentikan penyidikan terhadap Haris dan Fathia karena ini merupakan kriminalisasi terhadap kritik, kriminalisasi terhadap partisipasi publik. Stop pemidanaan terhadap Haris dan Fathia, hentikan pemidanaan ini berlanjut, dan segera selesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua secepatnya. Lindungi seluruh manusia dan warga negara yang ada di sana, dan hentikan kemudian drop-drop militer yang sangat kemudian berdampak luar biasa pada semakin tingginya pelanggaran HAM di Papua. Terima kasih. LBH Jakarta berpendapat penetapan Fathia dan Haris sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan keduanya adalah fakta hasil penelitian 9 organisasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup terhadap situasi politik ekonomi di Intan Jaya, Papua, yang menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan korupsi pejabat publik terkait penempatan militer yang berakibat pada persoalan kemanusiaan yang serius di sana. Sebuah fakta, kebenaran, dan hasil riset tidak selayaknya untuk malah dipidanakan. Mereka yang keberatan sebetulnya cukup membuktikan sebaliknya. Fakta mestinya direspon dengan fakta, bukan pidana. Apalagi yang dilakukan keduanya adalah bentuk pengawasan dan kritik sebagai hak partisipasi warga negara untuk penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Sebenarnya yang terjadi hari ini adalah judicial harassment, penegakan hukum yang digunakan untuk membungkam kritik dan pengawasan publik, bukan untuk kemudian tujuan hukum itu sendiri. Akibatnya saat ini masalah utama, konflik kepentingan dan korupsi, didiamkan. Juga krisis kemanusiaan serius di Papua yang tidak kunjung diselesaikan oleh negara dan pejabat publiknya. Kita seakan terkecoh dengan kasus kriminalisasi yang saya pikir ini adalah tujuannya. Kami mendesak kepada kepolisian untuk menghentikan proses hukum atas keduanya dan segera mengusut dugaan konflik kepentingan dan korupsi pejabat publik terkait dengan kasus Intan Jaya. Jika tidak, ini adalah ancaman bagi kemerdekaan berpendapat dan berekspresi warga negara. Dan ini adalah bahaya nyata masa depan negara hukum dan demokrasi kita. Kasus yang menjerat Fathia dan Haris dapat disimpulkan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis ataupun pembela hak asasi manusia. Sebab Fathia dan Haris dilaporkan atau dikriminalisasi karena melangsungkan diskusi atas hasil riset yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang membahas mengenai penempatan militer di Intan Jaya dan kaitannya dengan konflik kepentingan dari pejabat publik di sana. Nah, fenomena kriminalisasi terhadap Fathia dan Haris merupakan bentuk represi negara terhadap warga negaranya yang menyampaikan pendapat ataupun ekspresinya. Hari ini Fathia dan Haris yang terkena dampaknya, tapi esok dan lusa atau kemudian hari kita semua bisa terkena dampak pembungkaman ini. Fenomena ini membangkitkan ketakutan dan pembungkaman publik dalam skala besar, di mana yang membuat kita merasa akhirnya sangat berbahaya untuk berbicara mengenai kebenaran ataupun fakta di lapangan seperti itu. Kami bersama Fathia dan Haris. Ada 2 alasan menurut saya kenapa proses penetapan tersangka terhadap Haris Azhar dan Fathia bisa berjalan sedemikian rupa karena laporan Pak Luhut Binsar Panjaitan terkait pencemaran nama baik. Alasan pertama, Pak Luhut dan kepolisian kurang membaca Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang,
di mana jelas terdapat perlindungan di pasal 28F terhadap setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya secara lisan dan tulisan, dan berhak setiap orang itu mengelola informasi, menyebarluaskan informasi itu dalam berbagai media yang mereka anggap perlu. Jadi kurang baca Undang-Undang Dasar, dan ada Undang-Undang 2899 yang menentukan bahwa warga negara itu berhak memberikan saran kepada penyelenggara negara agar proses penyelenggara negara bisa bersih dan bebas KKN. Masa undang-undang menjamin orang memberikan saran dan masukan, lalu kemudian orang tersebut dilaporkan secara pidana? Tidak masuk akal itu tindakan penyelenggara negara. Yang kedua, penyebabnya adalah sikap otoriter dari penyelenggara negara. Harus diingat, sifat penyelenggara negara itu melayani warga negara, bukan malah melaporkan secara pidana. Bahkan Pak Luhut sendiri sebenarnya menurut Undang-Undang 28 itu bisa kemudian merespon balik pernyataan, saran dan masukan publik dengan menjelaskan kepada publik apa yang menurut Pak Luhut benar. Oleh karena itu, laporan, penersangkaan, kriminalisasi terhadap warga negara, terutama dalam kasus Haris dan Fathia, adalah sikap-sikap yang tidak benar, bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Perkenalkan, nama saya Haris Nopakur, saya selaku advokat publik. Dalam hal ini ingin memberikan dukungan kepada Abang Da, senior andalan sekaligus guru, kepada Bang Haris Azhar yang saat ini menghadapi proses hukum di kepolisian. Harapannya semoga semangat dalam menghadapi kasus ini, terutama tetap teguh memegang prinsip kebenaran-kebenaran yang menjunjung tinggi kepentingan umum. Nah, teman-teman, sedikit cerita bahwa Bang Haris ini merupakan salah satu tokoh yang memang konsen terhadap isu-isu hak asasi manusia. Namun, pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, beliau ini mengalami kasus pencemaran nama baik yang berhadapan dengan Lord Luhut. Kita tahu siapa Luhut, itu tentunya sudah menjadi rahasia umum ya. Nah, dalam perspektif ini ya kita harapkan semoga proses hukum ini menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum dan tidak merugikan kepentingan banyak orang. Nah, dalam kesempatan tersebut sebenarnya menurut teman saya Bang Haris ini sudah on the track. Karena apa? Beliau menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan masalah umum, masalah kepentingan umum, bukan menyerang kepentingan pribadi. Apa yang terjadi pada Haris dan Fathia hari-hari ini jelas dan nyata membuktikan bahwa kritik dan penyampaian pendapat serta hak untuk memperoleh kebenaran informasi justru dibalas dengan laporan pidana. Sungguh disayangkan, reaksi pejabat negara yang memproses hukum terhadap keduanya adalah cermin kegagalan bangsa ini menjamin perlindungan hak asasi bagi setiap orang atau warga negara. Terlebih mereka merupakan sosok-sosok yang selama ini tidak pernah kenal lelah dan tidak patah arang dalam memperjuangkan serta membela hak-hak orang kaum tertindas. Namun pada akhirnya kita semua, termasuk masyarakat luas sampai ke pelosok daerah, telah dipertontonkan oleh relasi kuasa yang terus bekerja membungkam proses demokrasi yang selama ini sudah kita bangun dan kita jaga di atas tanah bumi pertiwi Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Tetap tegar Haris dan Fathia untuk menghadapi semua proses hukum yang ada di depan. Kebenaran tidak akan pernah bisa diam, sekalipun ia dibungkam. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang demokratis. Di dalam masyarakat yang demokratis, setiap warga dijamin kebebasannya untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik, terutama kritik terhadap pernyataan, kebijakan, atau tindakan dari pembuat kebijakan. Disitulah kita mesti meletakkan tindakan Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Kriminalisasi terhadap mereka tidak pada tempatnya di dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Mari kita sama-sama mendorong pencabutan status tersangka agar tidak ada lagi warga yang merasa khawatir atau takut akan ancaman pidana ketika menyampaikan kritik. Demikian. Kebebasan berekspresi dan berpendapat
merupakan salah satu tuntutan mendasar dari demokrasi. Belakangan, kebebasan berekspresi, berpendapat mulai mendapat tekanan ketika ada begitu banyak orang seperti Haris Azhar dan Fathia justru harus berhadapan dengan proses hukum karena pernyataan yang mereka sampaikan di media. Dan karena itu saya secara pribadi mendukung segala bentuk perlawanan untuk memastikan kebebasan berpendapat tidak dibelenggu oleh rejim yang ada saat ini. Tentu saja kita percaya pada proses hukum dan semoga proses hukum akhirnya bisa memberikan keadilan pada Haris Azhar dan juga Fathia serta banyak korban lain karena kasus-kasus seperti pencemaran nama baik atau semacamnya. Indonesia Corruption Watch sebagai bagian dari masyarakat sipil di Indonesia tentu mengecam langkah Luhut Binsar Panjaitan tatkala memilih jalur hukum saat menanggapi kritik yang berbasiskan dengan penelitian yang disampaikan oleh Fathia dan juga Haris Azhar. Ini merupakan kemunduran dalam iklim demokrasi di Indonesia. Mestinya sebagai pejabat publik, menerima kritik itu merupakan satu konsekuensi yang logis. Tidak mesti semua kritik tersebut disalurkan melalui proses penegakan hukum. Selain itu, kami juga menyayangkan langkah dari Polda Metro Jaya saat menaikkan penanganan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan Haris Azhar dan Fathia sebagai tersangka. Untuk itu, ICW mendesak agar kepolisian segera menghentikan perkara ini dan Luhut Binsar Panjaitan harus mencabut laporan atau aduan yang disampaikan yang bersangkutan kepada Polda Metro Jaya. Sekaligus kami juga mendorong agar Presiden Joko Widodo dalam upayanya untuk memastikan iklim demokrasi di Indonesia bisa berjalan, menegur jajarannya, bawahannya, atau mungkin pembantunya agar tidak merepresif nilai demokrasi itu sendiri, terlebih suara kritik dari masyarakat. Demikian. Penetapan tersangka Bang Haris Azhar bersama Fathia dari Kontras atas pelaporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan keterlibatan Luhut di tambang emas Papua itu adalah sebuah pengangkangan terhadap demokrasi. Karena demokrasi menghendaki kontrol dari masyarakat sipil terhadap pasar dengan pemerintahan. Jangan sampai roda pemerintahan berjalan di luar rel, masyarakat sipil perlu memonitor apa yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, substansi dari kritik Bang Haris bersama Fathia itu menurut kami itu untuk memonitor, mengontrol jalannya roda pemerintahan. Mereka ingin mengontrol kebijakan publik terkait dengan blok Wabu, jangan sampai jatuh ke dalam elit oligarki. Karena oligarki ini sering terjadi di Republik ini sejak zaman Orde Baru ya sampai zaman pemerintahan Jokowi. Dan oligarki bekerja sama dengan pemerintahan, bahkan pemerintah sendiri itu bagian dari oligarki, sering sekali mencaplok sumber daya alam di negeri ini untuk kepentingan privat. Maka menurut kami, esensi dari kritik Bang Haris bersama Fathia itu mau menunjukkan bahwa perkongsian elit di negeri ini harus dihentikan. Maka masyarakat sipil punya tugas untuk melakukan monitoring terhadap pemerintah dan berjalannya roda pasar.
Nah, kita memahami blok Wabu adalah salah satu blok tambang emas terbesar yang dilepas Freeport di Papua. Oleh karena itu, blok Wabu tidak boleh diserahkan kepada pihak-pihak tertentu, tetapi harus diserahkan ke perusahaan-perusahaan BUMN agar mendapat manfaat yang besar untuk negara. Lalu dari segi lokasi, blok ini terletak di Intan Jaya, blok yang sangat riskan, sangat konfliknya sangat berkepanjangan di sana. Oleh karena itu, mengambil keputusan untuk menambang di blok Wabu itu akan menambah deretan masalah pelanggaran HAM di Papua. Oleh karena itu, substansi kritik dari Bang Haris dan Bang Fathia menurut kami terhadap apa yang mereka sampaikan itu menurut kami sangat benar, dan tidak pada tempatnya Luhut bisa melapor dan apalagi menjadikan mereka sebagai tersangka. Ketika mereka ditetapkan tersangka, ini menurut kami adalah sebuah perkongsian, perselingkuhan antara elit politik dengan pihak kepolisian. Menurut kami, semua ini adalah sebuah penelitian ilmiah yang nanti akan dibuktikan di dalam proses selanjutnya. Oleh karena itu, sangatlah gegabah jika kepolisian dan aparat penegak hukum menetapkan Bang Haris dan Fathia menjadi tersangka, karena monitoring terhadap kebijakan publik terkait dengan blok-blok Wabu itu terus dilakukan, karena banyak sekali perkongsian elit untuk merebut blok yang sangat potensial itu.